Salam, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saat ini berada. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kita di hadapannya dengan ibadah hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala sejenak. Kita mulai. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Dialah kekuatan kita, Dialah pertolongan kita. Dia ada untuk kita sampai hari ini. Mari kita angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom jemaat Tuhan sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah saat ini, mari kita akan awali dengan doa. Ibadah pada saat ini
ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, jadi dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan jadi atas pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Tuhan Yesus namanya. Dia yang memberi kemenangan, Dia yang membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita angkat pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus Dialah Yesus yang menyembuhkan, Dialah Yesus yang menyucikan kita, bahkan Dia mati tebus dosa kita. Mari kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu Saudara. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku.
kita lanjutkan pujian kita. Kita akan membaca Mazmur kita. Terdapat dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan 6. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita agungkan betapa indahnya Tuhan kita. Kita puji, kita muliakan. Mari kita angkat pujian. Sungguh besar setiap Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah,
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang kiranya menjadi kekuatan untuk kita dalam menghadapi hari-hari yang semakin sulit ini. Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Mari kita persiapkan hati kita dengan doa. Bapa, kami berterima kasih karena saat ini kami tidak berada di tempat lain, tapi kami berada di sekitar firman-Mu. Berkati kami, berbicara kepada kami melalui bagian Alkitab yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Kiranya itu menjadi rema bagi kami dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini. Berkati kami, pakailah hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, dasar dari firman Tuhan hari ini, kita akan baca dari Kitab Wahyu pasal 2, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan untuk kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema bertahan dalam ujian iman. Bertahan dalam ujian iman. Saudara sekalian, kitab Wahyu merupakan kitab terakhir dalam Alkitab kita yang ditulis oleh Rasul Yohanes pada masa tuanya. Dan saat itu ia dibuang ke Pulau Patmos karena Injil Yesus Kristus. Kitab ini ditulis sebagai pewahyuan dan juga penyataan Tuhan untuk mengingatkan 7 jemaat ya di Asia Kecil. 7 jemaat ini sebetulnya mewakili orang percaya di seluruh dunia ya. Supaya orang percaya, jemaat Tuhan bertobat dari dosa dan mereka dapat bertahan di dalam penderitaan dan penganiayaan. Supaya mereka setia dalam iman mereka menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai orang percaya, firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita akan mengalami pergumulan, kesusahan, sebagaimana yang terus terjadi saat ini kita menyaksikan. Dan semua penderitaan pergumulan itu menjadi ujian terhadap iman kita. Sehingga bagaimana iman kita bisa bertahan dalam ujian ini. Oleh karena itu dalam situasi saat ini ya, kita akan melihat bagaimana Rasul Yohanes menyampaikan surat ini kepada 7 jemaat, dan salah satunya itulah jemaat di Smyrna, yang juga dikatakan dalam pembacaan tadi kepada malaikat jemaat di Smyrna, yaitu pemimpin gereja di Smyrna. Lalu sumber dari firman Tuhan itu begitu jelas dikatakan, firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini berbicara tentang sumber firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah yang awal dan yang akhir,
yang Alfa dan Omega. Sehingga kalau kita memperhatikan dari teks ini dan berdasarkan tema ini, kita akan renungkan rahasia bagaimana kita bisa bertahan dalam ujian iman. Berdasarkan teks yang kita baca ini, rahasia bagaimana kita bisa bertahan dalam iman kita, ya. Yang pertama yang kita akan lihat, rahasia yang pertama ialah bahwa meyakini Tuhan tahu penderitaan umatnya. Satu pergumulan penderitaan, kita harus memahami atau mengerti bahwa setiap penderitaan itu Tuhan mengetahui, ya. Ini hal penting sebagaimana ayat yang ke-9 kalau kita membaca di situ. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka dan selanjutnya. Kalau kita memperhatikan penderitaan atau kesusahan yang kita alami, dikatakan di sini Tuhan mengetahui. Sebagaimana surat yang ditujukan kepada jemaat di Smyrna, bahwa Tuhan tahu kesusahan, penderitaan, kemiskinan yang mereka alami. Dalam hidup kita, kita perlu menyadari ini, bahwa di saat kita dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam tekanan yang berat, jangan lupa bahwa Tuhan mengetahui keadaan kita. Tuhan mengetahui keberadaan kita. Tuhan mengetahui pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, ya. Kalau kita memperhatikan penderitaan atau pergumulan itu datang dari beberapa hal. Yang pertama kita akan lihat ialah penderitaan sebagai atau seringkali dialami akibat dari manusia. Nah, dalam hal ini kita akan melihat contoh tentang umat Israel, ya. Di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7, di situ dikatakan pada waktu Tuhan mengutus Musa untuk pergi membebaskan umat Israel, firman Tuhan katakan kepada Musa bahwa Tuhan mengetahui penderitaan umat Tuhan yang ada di Mesir, yang di bawah tekanan pemerintah Mesir. Dikatakan dalam Keluaran 3 ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang dialami oleh umat Tuhan di saat mereka berada di Mesir, Tuhan mengetahui. Nah, Tuhan mengetahui di sini tidak hanya pada sebatas mengetahui, tetapi justru Tuhan mengetahui ini karena ada tindakan lanjut dari Tuhan, ialah untuk membebaskan mereka dengan Tuhan mengutus Musa pergi ke Mesir supaya umat Tuhan yang di dalam penderitaan ini untuk dibawa keluar. Sehingga kalau kita memperhatikan, maka di saat kita tahu penderitaan kita diketahui oleh Tuhan, sebetulnya itu hal pertama yang membuat kita merasa tenang, ya, bahwa Tuhan tahu apa yang kita sedang alami. Mungkin di saat ini bagi saudara yang mendengar firman Tuhan ini sedang berada dalam kesusahan-kesusahan tertentu, kesulitan-kesulitan tertentu, apalagi dengan semakin berkembangnya kembali COVID ini, sehingga begitu banyak perasaan tertekan, takut, gelisah yang kita alami, sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri. Tetapi mari kita meyakini bahwa Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu pergumulan yang sedang kita hadapi. Dan kalau kita memperhatikan penderitaan yang sama juga, ya, karena kita melihat ini penderitaan akibat manusia, yaitu bangsa Mesir yang menindas umat Tuhan. Kita juga melihat bahwa penderitaan itu akibat
dari pekerjaan iblis. Tapi di saat kalau kita mengerti akibat daripada pekerjaan iblis, sebetulnya di sini Tuhan mengizinkan. Nah, kita akan melihat dalam Ayub pasal 1 dan 2. Ayub juga mengalami pergumulan yang tidak mudah. Itulah dalam dalam Ayub pasal 1 dan 2 dikatakan, dalam waktu yang begitu singkat, semua yang dia miliki habis, ya. Anak-anak, harta, dan semua yang dia miliki habis, bahkan sampai tubuhnya pun mengalami penderitaan yang tidak ringan. Tapi di sini kita melihat bahwa ini kesulitan, pergumulan, penderitaan yang diizinkan Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa di saat Tuhan memberikan tantangan itu, Tuhan sudah persiapkan iman yang kuat bagi Ayub, sehingga dia tidak jatuh di saat dia mengalami ujian itu. Penderitaan juga merupakan akibat daripada satu bencana. Ya, biasanya gempa bumi, banjir, kekeringan. Ya, kekeringan juga satu bencana, sebagaimana dialami oleh Elia di Sungai Kerit dalam 1 Raja 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa akibat kekeringan, ya, maka Elia diungsikan Tuhan ke Sungai Kerit supaya dia bisa dijamin di sana. Tapi bagaimanapun penderitaan dialami oleh umat Tuhan akibat kekeringan itu merupakan bencana yang terjadi. Juga wabah penyakit sama seperti COVID yang dialami saat ini oleh seluruh dunia. Satu sisi kita menerima sebagai satu bencana, penderitaan yang kita alami sebagai satu bencana global, ya. Tapi kita melihat inilah situasi yang kita hadapi, belum dengan pergumulan-pergumulan pribadi yang kita alami. Tentu begitu banyak bervariasi penderitaan kita. Tapi kembali kepada poin pertama tadi, kita melihat bahwa Tuhan mengetahui pergumulan kita itu. Kemudian kalau kita memperhatikan penderitaan, ya, penderitaan atau pergumulan yang dialami, sebetulnya sebagaimana dikatakan dalam surat kepada jemaat di Smyrna, tujuannya supaya mereka bertobat. Dan sebetulnya hal ini juga masih berlaku sampai hari ini. Seringkali Tuhan izinkan berbagai kesulitan, ya. Apakah itu manusia, ataukah itu juga merupakan hal yang Tuhan izinkan, atau juga melalui satu bencana supaya membuat manusia bertobat, ya. Hanya sekarang saat ini, apa kita menyadari bahwa situasi ini untuk membawa kita kepada satu pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan juga penderitaan sebagai hukuman Tuhan, ya. Karena itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau penderitaan sebagai hukuman Tuhan supaya umat Tuhan bertobat, sadar datang kepada Tuhan. Oleh karena itu tuh, kalau kita perhatikan bagian ini, maka setiap penderitaan pergumulan harus kita melihat dalam rencana Tuhan, supaya membawa kepada satu tujuan Tuhan, ialah supaya manusia bertobat, manusia datang kepada Tuhan, manusia dapat kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Sehingga tentu kalau kita melihat situasi dunia saat ini, maka ada rencana Tuhan di dalamnya, supaya ada pertobatan, supaya ada banyak orang boleh datang kepada Tuhan melalui pergumulan penderitaan yang tidak henti-hentinya, yang bukan dialami oleh tiap-tiap pribadi, tetapi secara global, secara seluruh dunia saat ini, supaya semua orang menyadari itu. Dan kita bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kita, sehingga kita sadar bahwa ini ada maksud Tuhan membawa pertobatan bagi manusia. Yang kedua yang kita akan renungkan ialah bahwa ujian iman, ya, ujian iman yang dialami, ya, adalah sementara. Ujian iman adalah sesuatu yang sementara.
Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-10 bagian A. Dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Firman Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini kepada konteks, kalau kita memperhatikan, itulah jemaat di Smyrna, ya. Jangan takut terhadap penderitaan yang engkau alami, penganiayaan yang engkau alami, karena dikatakan iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, kalau kita memperhatikan tentang keadaan ini, bahwa sebagaimana poin kedua, bahwa ujian iman atau pergumulan, tantangan itu selalu bersifat sementara, ya. Yang dikatakan dalam ayat tadi adalah disebutkan 10 hari, ya, waktu yang terbatas. Sehingga kalau kita melihat situasi ini, jadi pencobaan itu akan sementara, singkat, tetapi akan datang silih berganti. Akan datang silih berganti. Nanti pencobaan pertama, kemudian kedua, ketiga, dengan berbagai versi. Kita lihat contoh tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya. Ada 3 tipe yang dikenakan. Pertama, kedua, dan ketiga. Sementara tetapi berganti yang lain. Demikian juga pencobaan yang kita alami. Juga satu pencobaan tidak selamanya itu sementara, karena akan berganti kepada yang lain lagi. Sehingga membuat kita mengerti bahwa kita harus tetap kuat, karena pencobaan itu sementara. Sebagaimana dikatakan dalam nas pembimbing kita tadi, sudah dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, ya. Memang di saat seseorang dicobai, rasanya begitu mengerikan, begitu menakutkan, begitu merasa orang tidak kuat untuk menghadapi. Tetapi Alkitab sudah katakan itu pencobaan yang biasa, ya. Karena apa? Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, ya. Itu pencobaan yang biasa. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk dicobai melampaui kekuatan kita. Sehingga pencobaan biasa itu kalau kita mengerti, jadi di saat kita tahu itu pencobaan itu sementara, karena apa? Itu pencobaan biasa. Toh, walaupun sulit hari ini, sebentar akan berlalu. Karena kita tahu bahwa tujuan pencobaan itu hanya untuk menghancurkan, menjatuhkan, membinasakan kehidupan kita. Sehingga di saat kita memahami bahwa pencobaan itu biasa dan terbatas sementara, maka kita akan tetap kuat berdiri. Karena pencobaan itu akan berlalu. Yang digambarkan seperti taifun. Di Hong Kong biasa kita mengalami taifun. Taifun walaupun begitu hebat, begitu dahsyat, tetapi di saat dia datang, dia akan lewat, ya. Ataupun gempa bumi. Walaupun di saat dia buat gempa itu begitu banyak kerusakan bisa ditimbulkan, tetapi setelah itu dia akan lewat, ya. Juga banjir dan sebagainya, yang juga mungkin bisa mengorbankan banyak material, nyawa, harta benda, tetapi sesudah itu akan berlalu. Nah, itulah gambaran tentang pencobaan sementara. Walaupun dampak daripada bencana itu begitu hebat, merusakkan, tetapi semuanya sementara. Sehingga di saat kalau bangunan itu kuat, maka dia akan tetap kuat di tengah gempa itu. Ataupun di saat banjir datang, dia akan tetap kuat. Juga taifun datang, dia akan tetap kuat. Sehingga kalau kita memahami itu, maka kita tidak usah berkecil hati di saat kita menghadapi besarnya satu ujian, besarnya satu tantangan. Sehingga itu harus membuat kita tetap bertahan dalam ujian iman kita. Kemudian dalam bagian yang kedua ini tentang
ujian iman adalah sementara. Kita lihat bahwa ujian iman itu bukan dialami oleh hanya satu orang. Dikatakan seluruh dunia, semua manusia mengalami. Semua orang percaya mengalami penderitaan yang sama. Ya. Dan di saat kita mengetahui itu, maka kita tidak akan menjadi lemah, karena toh orang lain juga mengalami penderitaan yang sama. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Dikatakan dengan iman yang teguh, sehingga dikatakan juga di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya. Iman yang bertahan dalam ujian iman ialah iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sehingga kita melihat di sini bahwa semua tantangan ujian itu sementara. Alkitab katakan itu pencobaan yang biasa. Yang kedua, semua orang percaya mengalaminya. Oleh karena itu, kita yang menyadari, mengetahui tentang kebenaran ini, mari kita tetap bertahan, karena pencobaan itu akan lewat. Walaupun nanti akan datang lagi pencobaan yang baru, tapi itu pun akan lewat. Sehingga yang perlu kita miliki ialah iman yang teguh. Ya, iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Percaya yang teguh kepada Tuhan. Saudara, inilah menjadi satu ujian tantangan bagi kita. Di saat mengalami badai COVID dengan segala hal ini, sebetulnya disinilah kita diuji. Apakah iman kita makin teguh, ataukah justru iman kita menjadi lemah? Firman Tuhan mengajarkan supaya seharusnya iman kita menjadi semakin teguh dalam menghadapi setiap ujian yang sehebat apapun, ya. Karena toh semua orang mengalaminya. Semua orang menghadapi ujian yang sama. Dengan iman yang teguh kita dapat menghadapi setiap tantangan dan pencobaan yang sementara ini, ya. Karena apa? Memang iman kita harus diuji. Kita sedang dalam ujian iman, dan iman kita harus diuji. Karena dengan iman kita diuji supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Jadi setiap pencobaan, tantangan, beratnya situasi ini harus membawa kita memupuk iman kita. Supaya iman kita, iman Bapak, Ibu, Saudara, dan iman saya makin kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, kita harus memahami bahwa penderitaan atau ujian itu untuk memurnikan iman kita. Penderitaan itu bertujuan untuk memurnikan iman kita. Dalam ayat yang ke-9b dan ayat yang ke-10b dari firman Tuhan tadi, kalau kita membaca di situ, ayat yang ke-9b dan ayat yang ke-10b saya akan bacakan. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis, ya. Ayat yang ke-10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam ayat yang ke-9b, dari segi memurnikan di sini ialah untuk bisa membedakan. Apa yang dikatakan di dalam situasi jemaat di Smyrna? Dikatakan ada beberapa orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya mereka adalah jemaat iblis. Nah, penderitaan pergumulan itu membuat ada bisa diketahui, memurnikan mana yang asli dan mana yang tidak. Dan ternyata dikatakan di sini dalam jemaat di Smyrna, ada yang menyebutkan dirinya orang Yahudi, tapi sebetulnya dia adalah jemaat iblis. Artinya apa di sini? Justru di sini dengan
Memurnikan di sini ialah sebagai orang percaya. Kita mungkin katakan kita orang percaya, tapi ternyata kerohanian kita, iman kita tidak seperti itu. Sehingga Alkitab katakan itu jemaat iblis, ya. Artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun dia menyebut dirinya orang Kristen, tapi dia tidak menaruh percaya sungguh kepada Tuhan. Di saat dia mengalami penderitaan, dia akhirnya memakai kekuatannya sendiri. Dan di saat dia memakai kekuatannya sendiri, akhirnya tidak mampu, akhirnya dia menjadi lemah, dia menjadi mundur, bahkan mungkin dia meninggalkan Tuhan dan dia mempersalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan saya begitu banyak pergumulan? Karena apa? Dia tidak murni dalam mengikut Tuhan. Sehingga kita melihat di sini hal memurnikan untuk bisa membedakan. Sehingga mari kita mengevaluasi diri kita di saat kita menghadapi berbagai ujian iman ini. Apakah kita menjadi orang yang benar-benar umat Tuhan, milik Tuhan, yang memiliki iman yang teguh? Karena tadi dalam poin 2 sudah dikatakan bahwa iblis itu akan berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Memang iblis akan berjalan mengelilingi dunia dan akan mencari siapa yang lemah. Dan orang yang lemah itu yang dikatakan di sini, itulah jemaat iblis. Karena dia lemah, maka dia akan diterkam oleh iblis, ya. Tapi disinilah bagi kita yang teguh iman, kuat iman, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan dimurnikan, ya. Kita akan dimurnikan. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-10b, untuk mengalami kemurnian itu, kita akan lihat contoh tentang Ayub kembali, ya. Tentang bagaimana Ayub dalam menghadapi pergumulan kesulitan yang begitu berat. Tapi disitulah dia muncul sebagai satu pribadi yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Itulah dikatakan di dalam Ayub 1 ayat yang ke-20. Katanya atau kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini satu perkataan yang luar biasa. Di saat dia memiliki segalanya, lalu tiba-tiba semua yang dimiliki itu habis. Lalu apakah dia menangis meraung-raung lalu mempersalahkan Tuhan? Tuhan, kenapa engkau berikan saya begini banyak lalu habis? Besok saya mau makan apa? Enggak. Dia justru berbicara, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Sekarang dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Satu pernyataan iman yang begitu kuat di saat dia mengalami ujian iman yang berat. Ini harus menjadi teladan untuk kita. Di saat kita memiliki sesuatu, ya, karena ada orang kaya yang mau mati tidak bisa mati, dia gelisah. Karena apa? Hartanya banyak. Nanti bagaimana harta saya ini? Ya. Dia tidak menyadari bahwa semua itu dia peroleh di saat dia bumi dan dia tidak akan bawa kembali. Sebagaimana pernyataan Ayub, datang dengan telanjang, pergi dengan telanjang. Oleh karena itu mari kita memahami akan pernyataan ini, bahwa tujuan daripada penderitaan itu atau ujian iman itu untuk supaya membuat iman kita dimurnikan. Dan iman yang dimurnikan itu akan muncul sikap setia. Ya, orang yang imannya dimurnikan itu akan memiliki sikap setia mengikut Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 bagian B tadi. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, kembali kepada situasi yang kita alami saat ini. Apakah membuat saudara semakin setia atau membuat saudara semakin tidak setia? Iya, memang tidak mudah saat ini. Ada banyak saudara yang
yang tidak bisa ikut ibadah hanya melalui online, ya. Tetapi disinilah menuntut kesetiaan dan kejujuran, ya. Apakah betul-betul saudara setia mengikuti ibadah melalui online? Menyimak betul firman Tuhan? Atau hanya asal-asalan, ya? Sikap saudara waktu saudara di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, dan sikap saudara pada waktu mendengarkan firman Tuhan di gereja dalam ibadah bersama, apakah sama? Apakah kesetiaan yang saudara tunjukkan di saat saudara datang ke gereja dan di saat saudara tidak datang ke gereja oleh karena pandemi, apakah sama? Ini menjadi suatu evaluasi untuk kita. Karena penderitaan penganiayaan ini akan menguji kesetiaan kita, ya. Semua tantangan yang kita hadapi bersama saat ini menguji kesetiaan kita. Baik bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami yang melayani, pun menuntut kesetiaan dan tanggung jawab untuk tetap setia melayani di masa yang sukar. Dan bagi jemaat Tuhan juga sangat diharapkan untuk juga tetap setia di masa sukar ini, untuk menunjukkan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Baik setia dalam beribadah, setia di dalam berdoa, setia di dalam memberikan persembahan, dan setia dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Kesetiaan ini akan diuji di saat kita mengalami penderitaan seperti ini. Yang berikut untuk memurnikan kita ialah untuk membuat orang yang setia akan menjadikan orang-orang yang menang. Di saat kita memiliki hidup yang setia, maka kita akan disebut orang-orang yang menang. Itulah dikatakan dalam ayat yang ke-11 bagian B. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Orang yang menang, dia tidak akan menderita apa-apa pada kematian yang kedua. Memang ada penderitaan pertama, itulah selama kita masih hidup ini, ya. Semua orang mengalami sebagaimana firman Tuhan katakan. Tetapi bagi orang yang setia dan orang yang menang, Alkitab katakan dia tidak akan menderita apa-apa untuk kematian yang kedua. Artinya apa? Dia hidup dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, ya. Kita bersyukur karena memang kita masih hidup di dunia, begitu banyak penganiayaan, penderitaan kita alami, termasuk juga sakit penyakit COVID saat ini. Oleh karena itu kiranya hal ini membawa kita tetap setia dan menjadi orang yang menang, supaya kita tidak mengalami kematian yang kedua, ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua yang kita alami merupakan penderitaan ini, itu untuk membuktikan. Di saat kita setia, maka itu akan membuktikan kemurnian iman kita, ya. Dan kemurnian iman kita itu dia katakan di sini, firman Tuhan katakan lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, ya, yang diuji kemurniannya dengan api, ya. Jadi emas itu untuk murni harus diuji dengan api. Demikian juga iman saudara dan saya akan diuji melalui penderitaan, pergumulan, kesulitan. Itu untuk mau membawa kita kepada kemurnian iman, ya. Dan dikatakan di saat kita memperoleh itu, maka kita akan memperoleh kemurnian iman itu. Maka dikatakan kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Ini Tuhan yang memberikan. Di hari Yesus menyatakan dirinya, kita akan memperoleh 3 hal ini: pujian,
kemuliaan, dan kehormatan. Saudara dan saya diistimewakan oleh Tuhan karena kita menjadi orang yang bertahan dalam ujian iman. Kita akan memperoleh penghargaan ini. Oleh karena itu, semua pergumulan yang ada di sekitar kita tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita suam, tapi mari kita menjadi orang yang setia. Dan dengan kesetiaan itu kita akan menjadi orang yang menang. Kesimpulan untuk kita, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengetahui penderitaan kita, dan semua penderitaan dan tantangan adalah sementara. Oleh karena itu hendaknya kita tetap menjadi orang yang setia, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, yaitu tetap bertahan dalam ujian iman kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Berkati kami sehingga firman ini menjadi rema bagi tiap-tiap kami dalam menghadapi masa sulit yang terus-menerus kami hadapi. Dan kiranya Tuhan beri kami kekuatan, iman untuk menghadapi semuanya dengan kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya yang Bapak Ibu Saudara sekalian telah siapkan. Mari kita memberikan dengan diiringi pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dan sekaligus pujian ini untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupi.
Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bagi banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong selain Tuhan sendiri. Itulah sebabnya mari kita satukan hati kita, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kasihi dan kami percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, secara khusus untuk firman-Mu yang telah mengajar kami, supaya kami menjadi orang yang bertahan dalam iman kami, di tengah berbagai pergumulan dan tantangan. Walaupun kami menyadari saat ini, dunia semakin sulit dengan berbagai gejolak yang terjadi. Namun disinilah kami sebagai orang percaya, diuji untuk iman kami, supaya kami tetap setia di masa yang sulit ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk pekerjaan Tuhan secara khusus. Keluarga Pak Karol yang ada di Hong Kong, kami doakan Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan tolong usaha PI yang mereka lakukan, kerjasama dengan gereja lokal, dan juga untuk kebutuhan pelayanan mereka. Kami doakan supaya Tuhan mencukupi. Kami juga doakan untuk Provinsi Bali, satu wilayah di Indonesia. Kami doakan supaya Tuhan memberkati wilayah ini. Walaupun mayoritas yang ada di sana belum mengenal dan percaya Yesus, kami doakan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di sana, orang-orang percaya yang ada di Bali, supaya Tuhan pakai mereka. Terang Tuhan boleh bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap di sana, sehingga banyak orang Bali boleh mengenal, datang kepada Tuhan, percaya kepadamu. Kami doakan saat ini bagi pemerintah bangsa kami Indonesia, khususnya dalam menghadapi gelombang COVID yang sekarang sedang merajalela. Kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, beri kemampuan kepada pemerintah kami dalam usaha untuk menanggulangi berbagai krisis khususnya COVID, dan juga untuk keadaan ekonomi dan juga berbagai krisis yang ada. Kami doakan supaya Tuhan menolong sehingga ada hikmat Tuhan yang dapat dipakai untuk dapat menanggulangi berbagai bencana yang ada di Indonesia, baik sakit penyakit, ekonomi, ataupun bencana alam yang sedang melanda di beberapa tempat. Terima kasih Tuhan, gereja Tuhan di Indonesia kami doakan, Tuhan memberkati. Pakailah mereka sehingga gereja Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat menyuarakan kebenaran. Dan lebih daripada itu, kiranya situasi yang sulit menjadi cara Tuhan untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, khususnya situasi Hong Kong saat ini dengan menghadapi gelombang COVID yang sekarang sedang berkembang. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga pemerintah Hong Kong juga diberikan hikmat kemampuan untuk dapat mengatasi semua situasi yang terjadi saat ini. Kami doakan untuk gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, orang-orang percaya yang ada di Hong Kong, masyarakat yang ada di Hong Kong, yang dalam ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Kami doakan Tuhan berkati situasi ini menjadi cara Tuhan untuk mereka boleh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk belahan bumi yang lain juga mengalami situasi yang juga tidak mudah. Kami doakan untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan terpapar karena COVID, ataupun juga kesulitan-kesulitan yang lain yang dialami. Kami doakan supaya Tuhan berkati orang-orang percaya yang senantiasa berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Kami mohon Tuhan juga memberkati mereka. Kami doakan juga untuk pelayanan gereja kami GMKIH untuk di Hong Kong dan di Macau, program pelayanan pada bulan ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga baik untuk bulan ini dan dalam tahun ini, supaya jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Kami doakan untuk kebutuhan pelayanan gereja kami, supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupi semua kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati supaya umat Tuhan di dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan semua jemaat kami, baik yang mengikuti ibadah ataupun mereka yang tidak libur. Kami doakan baik jemaat orang-orang tua, kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini, Tuhan memberkati, supaya persembahan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, akhirnya atas nama GMKIH, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.